Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurhaida Yusuf, Guru Sejarah Indonesia dan Peminatan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara berpikir sejarah, yaitu cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik. Nah, cara berpikir sejarah itu apa? Berpikir sejarah adalah bagaimana kita menggali kebenaran masa lalu dengan cara diakronik atau sinkronik. Nah, apa itu diakronik dan sinkronik? Ada yang tahu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia berarti melintas atau melampaui, dan kronos berarti waktu. Maka, diakronik adalah sesuatu yang melintas, melampaui, atau melalui dengan batasan waktu. Maksudnya adalah kita menggali kebenaran masa lalu itu, membicarakan peristiwanya dari waktu ke waktu. Kemudian, bersifat kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu. Jadi jelas kapan tanggal terjadinya peristiwa, bagaimana urutan terjadinya peristiwa tersebut, kemudian jelas siapa pelakunya dan apa peristiwanya. Nah, Ibu kasih contoh pada proses proklamasi kemerdekaan. Ada proses tanggal-tanggal terjadinya, dimulai dari awal tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta itu diculik oleh golongan muda, kemudian setelah diculik tanggal 16 Agustus di pukul 11, Soekarno kembali lagi ke Jakarta, kemudian menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Kemudian tanggal 17 Agustus terjadi perdebatan bersama golongan tua dan golongan muda tentang teks proklamasi. Kemudian tanggal 17 Agustus akhirnya pukul 10 proklamasi dibacakan. Nah, setelah melihat contoh, jelas ini adalah cara berpikir diakronik karena jelas tahun terjadinya peristiwa tersebut, kemudian jelas tokohnya, siapa yang terlibat, kemudian apa peristiwanya. Dan cakupan materinya itu luas, tapi tidak mendalam, tidak menceritakan mengapa peristiwa itu terjadi, kenapa itu bisa terjadi, apa alasannya, apa penyebabnya, seperti itu. Jadi itulah selanjutnya kita bahas sinkronik, karena pada pembahasan cara berpikir sinkronik, disinilah secara mendalam satu peristiwa diceritakan. Sekarang kita bahas mengenai sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang berarti dengan dan kronos berarti waktu, di mana membahas materi atau peristiwa sejarah itu berdasarkan satu waktu saja, tetapi secara mendalam, di mana menggali informasi sejarah itu dia membutuhkan ilmu bantu lainnya seperti sosiologi, politik, geografi, antropologi, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga sejarah itu akan lebih luas karena cakupannya lebih mendalam. Nah, Ibu kasih contoh pada proses proklamasi kemerdekaan. Kalau di diakronik akan dibahas prosesnya dari tanggal 16 penculikan, penyusunan, dan akhirnya proklamasi. Tapi kalau di sinkronik hanya membahas satu waktu saja. Saya ambil contoh itu langsung pada tanggal 17 Agustus, di mana terjadi proses pembacaan teks proklamasi. Diceritakan tentang suasana yang terjadi pada saat itu atau suasana yang dirasakan masyarakat, sehingga membutuhkan ilmu bantu lainnya, yaitu sosiologi, ilmu tentang masyarakat, kemudian tentang manusia maksudnya. Kemudian ada juga ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat, ketakutan ketika tentara Jepang akan menghancurkan kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu. Kemudian bagaimana perubahan tempat pembacaan teks proklamasi yang awalnya ingin dibacakan di lapangan Ikada, kemudian berpindah ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Karena di lapangan Ikada itu dipenuhi oleh tentara-tentara Jepang yang terus berpatroli.
Nah, sekarang sudah tahu kan yang mana diakronik dan mana cara berpikir sinkronik. Kalau diakronik itu cakupannya atau pembahasannya memang luas, tapi tidak mendalam. Maksudnya itu hanya kulit-kulit luarnya lah, hanya informasi-informasi luarnya yang kita ketahui. Sedangkan kalau kita menggunakan cara berpikir sinkronik, maka kita akan membahas satu peristiwa saja pada waktu tertentu, tetapi sampai ke akar-akarnya. Jadi semuanya kita tahu, bukan hanya siapa pelakunya, apa peristiwanya, tapi juga kenapa peristiwa itu terjadi. Nah, sampai situ dulu materi kita hari ini. Untuk quotes-nya, dalam menghadapi musuh, tak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.